Jam 10 malam, notifikasi bunyi. Ting, jantung lo mau copot. Lo loncat ke kasur, buka HP dengan harapan itu dia. Si manusia favorit yang kemarin bilang good night, pakai emoji love. Tapi, pas lo buka, kosong. Cuma centang 2 biru yang membeku. Atau lebih parah, dia online tapi chat lo nggak dibaca. 1 jam berlalu, 1 hari, seminggu, dia masih update story makan enak, dia masih like postingan orang lain. Tapi buat lo, dia mati. Selamat datang di era kencan modern. Kita sebut fenomena terkutuk ini ghosting. Stop nunggu chat dia. Jangan kirim P lagi, karena di video ini kita bakal bedah isi kepala mereka. Apa lo kurang asik? Apa lo jelek? Atau emang dia yang psikopat? Kita akan bongkar alasan ilmiah dan psikologis kenapa manusia bisa tiba-tiba lenyap tanpa jejak, dan kenapa rasanya sakit banget sampai ke ulu hati. Siapkan mental lo, kita mulai sekarang. Dulu, kalau kakek nenek lo mau ghosting, effortnya gede banget bro. Mereka harus pindah desa, ganti nama, atau pura-pura mati di medan perang. Tapi sekarang, teknologi bikin kita jadi pengecut yang efisien. Cuma butuh 1 jempol buat block, mute, atau archive. Selesai. Lo hilang dari muka bumi digital. Riset menunjukkan hampir 80% milenial pernah ngalamin ghosting. Jadi, kalau lo ngerasa sendirian, nope, lo adalah bagian dari klub korban perasaan sedunia. Masalahnya, ghosting itu bukan cuma soal gak dibales. Ini soal ambiguity, ketidakjelasan. Otak manusia itu benci banget sama puzzle yang gak selesai. Mari kita masuk ke anatomi pelaku. Kenapa mereka kabur? Alasan nomor 1, mereka adalah conflict avoidant alias penakut konflik. Di otak mereka, bilang maaf, aku gak cocok sama kamu. Itu sama mengerikannya dengan dikejar singa. Mereka takut reaksi lo, takut lo nangis, takut lo marah, takut lo nanya kenapa. Jadi, daripada menghadapi drama emosional yang bikin mereka nggak nyaman, mereka milih jalan pintas, cabut. Bagi mereka, diam adalah emas. Padahal bagi lo, diam adalah racun. Alasan nomor 2, masalah kelekatan atau attachment style. Banyak pelaku ghosting punya tipe avoidant attachment. Ini tipe orang yang kalau dikasih kasih sayang atau kedekatan emosional, alarm bahaya di otaknya bunyi. Woi, terlalu dekat, bahaya. Nanti gue kehilangan kebebasan. Semakin lo ngejar, semakin mereka lari kencang. Bukan karena lo gak berharga, tapi karena kedekatan bikin mereka panik. Alasan nomor 3, the paradox of choice. Di era aplikasi kencan, manusia itu kayak barang di etalase. Mereka mikir, dia oke sih, tapi siapa tahu di swipe berikutnya ada yang lebih cakep, lebih kaya, atau lebih pintar. Mereka nggak pernah puas. Lo cuma satu opsi dari ribuan katalog manusia. Ini memicu dehumanisasi. Lewat layar HP, lo itu cuma foto profil dan teks. Lo bukan manusia utuh yang punya perasaan. Bagi mereka, nge-swipe lo ke kiri atau block lo itu rasanya sama kayak nutup iklan pop-up di internet. Nggak ada rasa bersalah. Terus kenapa rasanya sakit banget buat korban? Sampai bikin mual dan dada sesak? Dengerin ini, karena ini gila, fakta psikologi. Otak kita nggak bisa bedain sakit fisik kayak dipukul sama sakit penolakan sosial. Bagian otak yang aktif saat kaki lo kesandung meja, itu sama dengan bagian yang aktif saat chat lo nggak dibalas selamanya. Jadi wajar kalau lo ngerasa sakit fisik, lo nggak lebay, itu biologi. Tubuh lo bereaksi seolah-olah lo lagi diserang, dan ini yang bikin lo nggak bisa tidur. The Zeigarnik Effect, otak manusia diprogram untuk mengingat tugas yang belum selesai jauh lebih kuat daripada tugas yang udah beres. Ghosting itu tugas yang gantung. Lo nggak dapat penutup atau closure, akhirnya lo mulai jadi detektif. Apa salah gue? Apa chat gue terlalu agresif? Apa dia kecelakaan? Lo overthinking sampai bikin skenario gila sendiri, padahal jawabannya simple banget. Dia cuma nggak mau sama lo, titik. So, gimana cara ngadepinnya? Dengerin gue baik-baik. Kalau lo di ghosting, itu bukan refleksi harga diri lo, itu refleksi ketidakmampuan mereka berkomunikasi. Jangan cari closure ke mereka. Lo nggak akan dapet bikin closure lo sendiri. Bilang ke diri lo, jawabannya adalah tidak ada jawaban. Adalah jawaban yang sangat jelas dan keras. Anggap aja sampah membuang dirinya sendiri. Lo diselamatkan dari orang yang bahkan gak punya keberanian mental buat ngomong jujur. Lo mau pacaran sama pengecut? Enggak kan? Jadi, tarik napas, letakkan HP lo. Hidup lo terlalu berharga buat nungguin notifikasi dari hantu. Lo berhak dapat seseorang yang nyata, yang berani, dan yang menghargai lo. Case closed. Kalau lo pernah di ghosting, atau malah lo pelakunya, tulis dosa lo di kolom komentar sekarang. Jangan lupa like dan subscribe.
kalau video ini nampar lo biar sadar. Gue pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.